Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita baca bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama-tama dengan Mr. Ahmad Muluk Alfian, SPDI, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Integrasi Sains dalam Islam. Baik, di sini saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Hakikat Integrasi Sains dalam Islam untuk memenuhi tugas remedial. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Risya Aulia Alifah dengan NPM 2511040087 dari Fakultas Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, hakikat ilmu dalam Islam. Ilmu menempati posisi yang sangat strategis dan menjadi keistimewaan yang membuat manusia unggul dari makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Kata ilmu tersendiri terulang sebanyak 854 kali dalam Al-Quran, baik dalam arti proses pencapaian pengetahuan maupun sebagai objek pengetahuan. Hakikat sains tersendiri dalam Islam berakar pada nilai-nilai ketauhidan sebagai elemen fundamentalnya, bukan sekedar karya dari orang Islam atau di negeri Islam saja. Model sistem pendidikan sekarang. Yang pertama ada integrasi interkoneksi. Nah, yang dimana diimplementasikan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kurikulum tersebut disusun agar mata kuliah sains memiliki dimensi etis, religius, dan mata kuliah agama menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial. Yang kedua ada Unity of Science yang menjadi basis pengembangan akademik di UIN Wali Songo Semarang dan UIN Sumatera Utara. Nah, integrasi ini dilakukan melalui skema intensifikasi atau yang bisa disebut pendalaman agama dan ekstensifikasi atau juga yang bisa disebut perluasan ke ilmu umum. Yang ketiga ada integrasi tematik. Integrasi ini adalah pengajaran ilmu pengetahuan alam yang dikaitkan dengan fenomena kebesaran penciptaan Tuhan atau etika lingkungan berdasarkan prinsip agama. Untuk yang terakhir, Islamisasi ilmu, yang dimana digunakan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencantumkan landasan spiritual atau ayat Al-Quran sebagai dasar ada bahasa materi sains kontemporer. Oke, selanjutnya integrasi ontologis dan aksiologi ilmu. Nah, integrasi ontologi sendiri adalah ilmu pengetahuan secara garis besar digolongkan menjadi dua kelompok, yang dimana pertama acquired knowledge atau biasa disebut ilmu akli yang bersumber dari akal dan indera atau pengalaman manusia melalui pendekatan berpikir ilmiah dan berfungsi membantu tugas manusia sebagai khalifah atau memenuhi fardu kifayah. Dan yang kedua, revealed knowledge atau yang bisa disebut ilmu nakli yang bersumber langsung dari wahyu Allah seperti fikih, usuluddin, ketauhidan, berfungsi menyempurnakan tugas manusia sebagai hamba Allah atau memenuhi fardu ain. Selanjutnya, integrasi aksiologi. Nah, yang dimana Islam menganut pandangan bahwa ilmu tidak bebas nilai. Pengembangan keilmuan wajib mengemban muatan etika yang mengantarkan manusia pada pemahaman eksistensi hakiki alam semesta demi meningkatkan keimanan kepada Allah. Selanjutnya, kedudukan akal dan wahyu. Nah, akal ini berfungsi sebagai potensi untuk menerima ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah atau yang biasa disebut problem solving capacity. Akal ini merupakan keseimbangan antara intelek atau bisa disebut alat memperoleh pengetahuan alam nyata atau konkret dan intuisi. Dan untuk wahyunya tersendiri berisi ajaran, petunjuk, dan pedoman yang disampaikan Allah melalui Rasul-Nya sebagai pegangan hidup manusia.
Hubungan keduanya, akal dan wahyu merupakan soko guru ajaran Islam. Nah, wahyu ini menduduki posisi pertama dan utama sebagai pemandu moral. Dan untuk sementara, akal berada di posisi kedua sebagai instrumen untuk memahami pesan-pesan wahyu tersebut. Akal tidak boleh berjalan sendiri tanpa adanya bimbingan wahyu. Selanjutnya, prinsip tauhid. Nah, hubungan ayat qauliyah dan kauniyah. Nah, ayat qauliyah ini tersendiri adalah wahyu tertulis berupa firman Tuhan di dalam Al-Quran dan hadis yang memuat arahan moral, nilai spiritual, dan hukum hidup. Nah, untuk ayat kauniyahnya sendiri adalah seluruh ciptaan Allah di alam semesta yang menjadi ladang eksplorasi empiris bagi akal manusia. Kesimpulannya, integrasi sains dan Islam adalah upaya menyatukan kembali ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ketauhidan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif bagi manusia. Berdasarkan paparan materi ini, hakikat ilmu dalam Islam adalah keistimewaan yang menjadi manusia unggul untuk menjalankan fungsi kekhalifahan. Nah, ilmu ini bukan sekedar kumpulan informasi, melainkan petunjuk agar manusia mengenal penciptanya melalui proses membaca dan meneliti alam semesta. Dan untuk sumber pengetahuannya ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang diperoleh melalui akal dan indera, atau yang bisa disebut itu accurate knowledge atau akli. Nah, serta ilmu wahyu, atau juga biasa disebut revelation knowledge atau nakli. Integrasi terjadi ketika ilmu akli digunakan untuk kesejahteraan umat dan ilmu nakli digunakan untuk menyempurnakan tugas manusia sebagai hamba Allah. Sekian dari pemaparan materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.